Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan tentang kaidah maslahat yang tadi kita bahas tentang apa? Maslahat tauhid dan juga dari arkanul Islam yang lain, salat, zakat, puasa dan haji. Maka kita lanjutkan keterangan ataupun syarah dari beliau, wa kadzalika syara'a. Dilanjutkan bacanya Mas Ahmad. Bismillah. Wa kadzalika syara'a li 'ibadihi al-ijtima'a li 'ibadati fi mawadi'a kas-shalawatil khamsi wal jum'ati wal a'yadi wa masyairil hajji wal ijtima'a li dzikrillahi wal ilmin nafi'i lima fil ijtima'i minal ikhtilatil ladzi yujibu tawaduda wa tawasula wa zawalat taqatu'i wal aqadi bainahum wa muraghamati syaitanil ladzi yakrahu ijtima'ahum 'alal khairi wa husul tanafusi fil khairati wa iqtida'a ba'dihim bi ba'din wa ta'limi ba'dihim ba'dan wa ta'alluma ba'dihim min ba'din wa kadzalika husulul ajril katsiril ladzi la yahsulu bil infiradi ila ghairi dzalika minal hukmi. Iya. Syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Wa kadzalika syara'a li ibadihi al-ijtima'a lil ibadati fi mawadhi. Demikian juga Allah mensyariatkan untuk para hambanya ijtima', itu berkumpul untuk melakukan ibadah dalam berbagai kesempatan. Allah wajibkan berkumpul lil ibadati untuk melakukan apa? Ibadah fi mawadhi, dalam berbagai apa? Kesempatan. Ternyata ijtima' ini ada maslahatnya ya, maslahat besar. Kas-shalawatil khamsi, seperti ijtima' li shalawatil khamsi, salat berjamaah. Wal jumu'ati ijtima' li shalatil jum'ah wal a'yadi, dan salat id. Wa masyairil haji, dan juga kegiatan manasik haji. Ini terdapat maslahat yang besar. Wal ijtima'a li dzikrillah, dan juga Allah mensyariatkan apa? Berkumpul untuk ijtima', berkumpul untuk berzikir mengingat Allah. Maksudnya adalah apa? Berkumpul di majelis ilmu. Li dzikrillahi wa ilmin nafi'. Jadi berkumpul untuk mengingat Allah dan apa? Memperoleh ilmu yang bermanfaat. Jadi berkumpulnya itu karena lil ilmin nafi'. Maksudnya adalah berkumpul di majelis ilmu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apa maslahatnya berkumpul? Lima fil ijtima'i minal ikhtilatil ladzi yujibu tawaduda wat tawasula. Karena dalam ijtima', dalam berkumpul, ya, ikhtilat kan berkumpul, alladzi yujibu tawaduda wat tawasula, ya, dengan berkumpul itu akan terjadi apa? Tawadud, atau kedekatan hati. Watawasul, dengan berkumpul akan adanya tawasul, komunikasi.
Jadi dengan berkumpul ini ya akan apa? Akan adanya interaksi. Ya, dengan interaksi itu akan menghasilkan apa? Menimbulkan kedekatan hati, saling menyayangi, tawadud, dan apa? Saling komunikasi. Wazawalat taqatu. Masih ataf kemana? Tawadudah. Dan hilangnya akan hilang apa? Taqatu, hilang putus hubungan. Wal ahqadi bainahum. Dengan berkumpul itu akan hilang putus hubungan dan akan hilang hiqat. Hiqat itu apa? Kebencian yang terpendam di antara mereka. Hada maslahatul ijtima'. Akan apa? Akan timbul rasa kasih sayang, akan ada komunikasi, hilangnya putus hubungan, hilangnya apa? Hilangnya kebencian yang terpendam. Wa muraghamatash syaitani alladhi yakrahu ijtima'ahum 'alal khairi. Juga apa manfaat ijtima' ya ikhwah? Muraghamah itu akan membuat setan kecewa. Bisa membuat apa? Mengecewakan setan. Karena setan tidak suka dengan berkumpulnya manusia dalam kebaikan. Kan gitu. Setan itu gak senang, gak suka kalau apa? Berkumpulnya manusia dalam kebaikan. Wa husulat tanafusi fil khairat. Demikian pula kalau dalam berkumpul itu akan terwujud saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Tanafus fil khairat. Waqtida'a ba'dihim bi ba'din. Dengan berkumpul maka sebagian mereka akan mencontoh sebagian yang lain. Wa ta'lima ba'dihim ba'dan. Sebagian akan mengajari sebagian yang lain. Wa ta'alluma ba'dihim min ba'din. Sebagian mereka akan belajar dari sebagian yang lain. Wa kadzalika husul ajril katsir alladzi la yahsulu bil infirad. Di samping apa? Mendapatkan pahala yang melimpah yang banyak yang ini tidak akan didapatkan jika sendirian. Ila ghairi dzalika minal hikam. Ila ghairi dzalika minal hikam. Serta apa? Ada hikmah-hikmah yang lainnya. Termasuk ijtima' fi majlis ilmi li husul alal ilmin nafi'. Ini maslahat. Kemudian kalau kita renungi, kan dalam ibadah ya. Ini dalam ibadah, maslahat dalam ibadah. Terus maslahat dalam muamalah. Wa abaha subhanahu al-bai'a wal uqudal mubahata lima fiha minal adli wa lihajatin nasi ilaiha. Demikian pula Allah membolehkan transaksi jual beli al-bai' dan transaksi-transaksi mubah lainnya. Al-uqud al-mubahah, akad-akad atau transaksi-transaksi mubah lainnya. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat keadilan dan manusia membutuhkannya. Sangat besar.
wa harrama riba wa sa'iral uqudil fasidah. Allah mengharamkan riba dan seluruh transaksi-transaksi yang rusak, seluruh transaksi-transaksi yang terlarang. Kenapa? Lima fiha minal dulmi wal fasad. Karena di dalamnya terdapat unsur kezaliman dan kerusakan. Waliktina innas biha, dan karena sejatinya apa? Manusia itu irtina, tidak membutuhkannya, tidak membutuhkan transaksi-transaksi yang rusak, yang terlarang tadi. Jadi kan ghaniyun anha itu maksudnya tidak butuh kan. Jangan kaya darinya, maksudnya apa? Tidak butuh kan gitu. Wa abahat thayyibati minal ma'akili wal masyaribi, dan Allah membolehkan at-thayyibat, Allah membolehkan hal-hal yang thayyib, minal ma'akili wal masyarib, dari makanan-makanan, minuman-minuman, wal malabisi wal manakih, dan hubungan suami istri, pakaian, ya hubungan suami istri, lima fiha min masalihil khalqi, karena di dalamnya terdapat maslahat bagi manusia. Walihajatin nas ilaiha, ya karena manusia butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, butuh nikah. Wali adamil mafsadati fiha, dan juga karena nggak ada mafsadatnya. Jadi wa abahat thayyibat, Allah membolehkan hal-hal yang thayyib. Thayyib itu apa? Baik kan ya? Thayyib itu kata para ulama adalah nikmat yang kita terjaga dari dampak buruknya. Nikmat yang kita terjaga dari dampak buruknya. Jadi thayyib itu ada dua unsur ya. Unsur yang pertama adalah sesuatu yang nikmat dirasakan manusia. Sesuatu yang nikmat dirasakan apa? Manusia. Dan yang kedua, unsur yang kedua apa? Tidak ada dampak buruk baik secara agama maupun dunia. Tidak ada apa? Dampak buruk. Wa harramal khaba'is. Tadi khaba'is ini lawan dari apa? Thayyibat tadi. Minal ma'akili wal masyaribi wal malabisi wal manahihi. Allah mengharamkan yang khabis dari makanan, minuman, pakaian, hubungan suami istri. Lima fiha minal khubusi wal madarrati ajilan wa ajilan. Karena di dalamnya terdapat bahaya dan madarat baik di dunia maupun di akhirat. Jadi khabis, kenapa haram khabis? Ada bahaya, ada madaratnya. Fatahrimuha himayatan li ibadihi. Maka Allah mengharamkannya, mengharamkan khaba'is itu adalah apa? Himayatan li ibadihi wa siyanatan lahum. Allah mengharamkan yang khabis-khabis ini adalah sebagai bentuk perlindungan dan penjagaan.
himayatan wasianatan lahum, perlindungan dan penjagaan terhadap manusia. La bukhlan alaihim, bukan karena Allah pelit kepada manusia, bukan karena Allah bakhil kepada manusia, bal rahmatan minhu bihim, bahkan apa? Ini salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Fakama anna ata'ahu rahmatun, sebagaimana pemberian Allah itu adalah rahmat. Faman'uhu rahmatun, maka Allah tidak memberi itu juga rahmat. Jadi pemberian Allah itu rahmat, demikian pula hal-hal yang Allah cegah, Allah larang itu juga rahmat. Contohnya apa? Misalu dzalik, contohnya adalah anna inzalal matari bi qadari ma yahtaju ilaihil ibadu rahmatun minhu ta'ala. Contohnya adalah curah hujan. Gitu ya, contohnya Allah apa? Menurunkan hujan sesuai dengan kadar yang dibutuhkan manusia. Ini adalah rahmat Allah untuk manusia. Fa'idha zada bihaitsu tadurru ziyadatuhu kana man'uhu rahmah. Maka apa? Apabila curah hujannya itu bertambah sehingga tambahan tersebut apa? Bisa membahayakan. Lalu Allah mencegah agar tidak bertambah. Ini pun juga apa? Rahmat, kasih sayang dari Allah. Kesimpulannya apa? Wabil jumlah, ya, ringkasnya, kesimpulannya, fa'awamiru rabbi qutul qulub. Ringkasnya adalah semua pemberian Allah, semua perintah Allah itu adalah makanan pokok bagi hati. Wa ghada'uha. Wa ghida'uha, apa itu? Ghida apa? Gizi. Gizi bagi hati. Jadi makanan pokok dan gizinya. Makanan pokok dan gizi bagi hati. Wa nawahihi da'ul qulub wa sumumuha. Ringkasnya adalah larangan-larangan Allah itu adalah penyakit hati dan racunnya. Larangan itu pasti ada menyebabkan hati sakit dan terkena racun, bahkan bisa buta. Penyakit hati dan racun bagi hati. InsyaAllah ya bahasa beliau. Ini dalam masalah muamalah kan itu. Contoh lain, contoh muamalah yang lain. Wa kadzalikal mawarisu. Warisan. Kenapa kok laki-laki mendapatkan 2 bagian dari perempuan? Jangan dikatakan ini enggak adil. Ini adalah apa, Mas? Maslahat. Wal awqafu wal wasaya wa ma fi ma'naha. Demikian pula ya ikhwah, syariat Allah tentang warisan, tentang wakaf, tentang wasiat dan hal-hal yang semakna dengannya. Mustamilatun kulluha ala ghayatil maslahati wal mahasin.
Nah, syariat Allah ini apa? Seluruhnya mengandung maslahat yang sangat besar dan hal-hal positif yang luar biasa, hal-hal baik yang luar biasa. La yumkin dhabtul hikami wal masalihi fi babin wahidin min abwabil ilmi fadlan an jami'ihi. La yumkin dhabtul hikam, enggak mungkin kita sebut satu persatu hikmah. Dhabtul hikam, jadi kan enggak mungkin kita sebutkan apa satu persatu hikmah ya dan maslahat dalam apa? Dan maslahat dalam suatu bab dari bab-bab ilmu. Maksudnya adalah apa? Ya. Maksudnya adalah ya perintah-perintah Allah dalam suatu bab ilmu agama. Fadlan, terlebih lagi apa? Anjami'ihi, seluruhnya satu persatu, nggak mungkin kan, terlebih lagi apa? Dengan seluruh bab. Dalam satu bab ilmu agama itu nggak mungkin, apalagi dalam seluruh bab ilmu agama. Contohnya ya, apa manfaat syariat zakat? Kita mencoba menyebutkan satu persatu serta menjelaskannya, maka ini hal yang nggak mungkin. Karena begitu banyak hikmah dan manfaat yang boleh jadi apa? Berkembang seiring dengan berkembangnya zaman. Jadi seiring berkembangnya zaman itu akan muncul manfaat-manfaat baru yang belum apa? Belum terasa, yang belum diketahui. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, wa idza ta'ammalta al-hikmatal bahirata fi hadzal dinil qawim. Andai engkau merenungkan hikmah yang bahirah, yang luar biasa yang ada di dalam agama ini. Dalam apa? Agama ini agama yang qawim, yang lurus. Millatil hanafiyati, agama yang lurus, milah hanafiyah, yaitu agama apa? Tauhid. Dan apa? Syariah Muhammadiyah. Ya, syariat Muhammadiyah. Allati la tanalul ibaratu kamalaha. Yang mana apa? Yang mana hikmah yang ada dalam agama ini tidak akan mampu disebutkan oleh manusia dengan kosakata yang ada secara lengkap. Ya mungkin diungkapkan secara sempurna. La yudrikul faswu husnaha. Jadi apa? La yudrikul wasfu husnaha itu yang mana wasf itu kan menggambarkan ya. Yang mana penggambaran atau deskripsi manusia itu tidak akan mencapai apa? Ya, tidak akan bisa menggambarkannya. Tidak akan bisa sampai pada menggambarkan betapa baiknya, betapa sempurnanya hikmah. Ini ya. Paham ini ya, la tanalul ibaratu kamalaha. Wala yudrikul wasfu husnaha. Jadi tidak akan mungkin apa? Deskripsi manusia, gambaran manusia tidak akan bisa apa? Mencapai puncak kebaikan dan hikmah-hikmahnya.
Wala taqtarihu uqulul uqala walau ijtama'at wa kanat ala akmali aqli rajulin wahidin minhum fauqaha. Bahkan akal orang-orang yang berakal pun itu tidak akan mampu. Apa ya? Akal dari orang-orang yang berakal itu tidak akan mampu memberikan taktari. Apa tadi? Usulan syariat yang lebih bagus dari syariat ini. Ya wala taktarihu uqulul uqala. Fauqaha yang lebih baik dari apa? Syariat ini kan gitu. Wala taktarihul uqulul uqala fauqaha. Paham ya? Jadi apa? Bahwasannya akal dari orang-orang yang berakal itu tidak mampu memberikan usulan syariat yang lebih bagus dari syariat ini. Fauqaha tadi. Nah, ini ada tambahan keterangan apa? Walau ijtama'at wa kanat ala akmali aqli rajulin wahidin minhum. Meskipun akal-akal orang tersebut berkumpul. Jadi orang yang paling akalnya sempurna itu apa? Berkumpul jadi satu untuk memberikan usulan syariat yang lebih bagus, enggak mungkin. Meskipun apa? Akal orang-orang yang berkumpul, mereka ya yang akalnya sempurna tadi, tetap saja tidak mungkin untuk memberikan usulan syariat yang lebih bagus dari syariat Allah. Wa hasbal uqulil kamilah al-fadilah an adrakat husnaha wa syahidat laha. Maka apa? Cukuplah. Oleh karena itu cukuplah bagi akal yang sempurna, akal yang utama. Cukuplah bagi akal yang sempurna dan akal yang utama untuk memahami bagusnya syariat. Wa syahidat laha, dan memberikan apa? Persaksian bahwasannya syariat Allah itu syariat yang indah, yang sempurna. Wa annahu ma taraqal alama syari'atun akmalu minha wala a'dhamu wala ajallu. Maka sesungguhnya apa? Belum pernah muncul di dunia ini suatu syariat yang lebih sempurna, lebih agung, lebih mulia dibandingkan syariat apa? Dibandingkan syariat Allah. Kan enggak ada ya. Akmalu minha wala a'dham wala ajal. Fa fiha syahidu wal masyhudu lahu. Maka dalam syariat ini terkandung saksi wal masyhud dan apa? Objek persaksian. Wal hujjatu wal muhtajju lahu. Hujjah dan hal yang menjadi hujjah. Wad dalilu wal burhanu, dalil dan burhan, petunjuk. Walau lam ya'ti rasulu bi burhanin 'alaiha lakafa biha burhanan wa syahidan ala annaha min indillahi ta'ala. Seandainya Rasul tidak mendatangkan satu bukti benarnya syariat, Rasul tidak mendatangkan satu bukti akan benarnya syariat, maka syariat itu sendiri sudah cukup membuktikan bahwa itu adalah kebenaran. Maka syariat itu sendiri ini kan yang apa? Membuktikan bahwasannya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Min indillah. Berarti benar dari Allah.
Wa kulluha syahidatun lillahi bi kamalil ilmi. Maka seluruh bagian dari syariat ini adalah saksi tentang apa? Ilmu Allah. Tentang sempurnanya ilmu Allah. Wa kamalil hikmati, sempurnanya hikmah Allah. Wa sa'atir rahmah, luasnya rahmat. Wal birri wal ihsan, sempurnanya apa? Kebaikan, dan kasih sayang. Luasnya kasih sayang, kebaikan, kebajikan, kebaikan, dan al-ihatati bil ghaibi wasyahadah. Dan Allah itu mengetahui yang ghaib dan syahadah yang nampak. Wal ilmu bil mabadi'i wal awaqibi wa annaha min a'dhami ni'amillahi allati an'ama biha ala ibadihi. Maka apa ikhwah wal akhwat? Jadi syariat itu adalah diantara ini ya, adalah nikmat Allah yang terbesar. Sesungguhnya syariat adalah termasuk nikmat Allah yang terbesar yang Allah berikan kepada para hambanya. Fama an'ama ala ibadihi ni'matan ajalla min an hadahum laha. Maka tidak ada nikmat yang Allah berikan kepada para hambanya yang lebih agung, lebih mulia daripada apa? Nikmat hidayah. Tidak ada nikmat yang Allah berikan kepada para hambanya yang lebih agung dibandingkan nikmat berupa apa? Hidayah. Wa ja'alahu min ahliha, menjadikan mereka orang yang mendapatkan hidayah. Wa mimman irtadahum laha wartadaha lahum. Ini jadikan apa? Ahliha itu kan berarti apa? Ya, ahliha itu yang dapat hidayah, yang mengamalkan syariat. Allah jadikan orang-orang yang ridho dengan syariat. Wartadaha lahum. Wa mimman irtadahum laha, berarti Allah menjadikan mereka ridho dengan syariat. Wartadaha lahum, maksudnya apa? Allah menjadikan mereka apa? Menjadikan syariat itu sesuatu yang menyenangkan manusia, membuat manusia ridho. Sebagaimana firman Allah, laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'asa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah memberikan karunia, manna, telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, min anfusihim, yatlu 'alaihim ayatihi, yang mana membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakihim, membersihkan jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, dan sesungguhnya sebelumnya, maksudnya sebelum kedatangan Nabi, mereka benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Summa atalal kalama fi dzalika rahimahullahu taala. Kemudian beliau siapa? Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya, atalal kalam, beliau menjelaskan dengan panjang lebar atalal kalam.
menjelaskan dengan panjang lebar hal ini ya dalam kitab beliau ini ya, Miftah Daris Sa'adah. Siapa yang punya kitab ini? Kitab yang bagus sekali, Masya Allah ya. Jadi penuntut ilmu usahakan sering baca-baca kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan siapa? Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya, ini tentang kaidah tentang apa? Tentang maslahat. Baik. Sampai sini ya ikhwah materi kita. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Jangan lupa besok berarti setorannya. Setoran lagi 2 bait yang tadi sudah hafal 8 berarti dilanjutkan. Dilanjutkan berarti an-niyatu syartun lisairil amal. Biha shalahu wal fasadu lil amal. Dan juga apa? Ini yang baru kita bahas, ad-dinu mabniun alal masalih bijal biha wa dar'i lil qaba'ih. Ya. Untuk akhwat absensinya di bawah nggih, di bawah saja salah satu itu yang di dekat apa namanya? Tiang, di dekatnya itu bisa diambil. Nanti di bawah salah satu bawa absennya biar bisa jadikan absensi setiap masuk itu. Demikian ayuhal ikhwah wal akhwat ya, rahimakumullah jami'an. Insyaallah nanti kita akan bagikan rapotnya hari Senin ya. Hari Senin di sela-sela pelajaran apa qawaid fikih. Jadi mohon nanti kehadiran semuanya ya, termasuk ini rapat yang tahun lalu. Jadi nanti setelah demikian yang ikhwah, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.